Oke, Cirol. Oke, Bro dari kan syuting biasanya kan kita kalau syuting itu di siang hari ya. Iya. Dan kenapa kita sekarang syutingnya di malam hari? Soalnya ini simbolik. Seperti hashtag-hashtag yang digaung-gaung di sosmed. Apa itu? Hashtag Indonesia. Bukan Indonesia yang gelap. Apa Kau yang gelap. Oke, halo semuanya. Kali ini kita kembali lagi bersama Bro Reman dari Devil Advisor. Biasanya kalau manggil Bro Reman gini, berarti ada something yang perlu dibahas lagi. Iya. Jadi, kita bahas apa aja dulu aja ya, guys. Bro Reman, gimana puasanya hari ini, kali ini, Bro? Jadi berjalannya gimana? Ya alhamdulillah lancar karena ibadah puasa di bulan Ramadan ya seperti biasa sih. Ya apa ya? Kan kita puasa kayak biasanya. Bulan Eno ya harus kuat kan ibadah wajib. Oke, ya gitu sih. Gak Oh ada. ya, jadi aman ya, Pak. Aman. Dan kalau aku kemarin-kemarin ya dari istrinya Bro Reman itu, Bro Reman sudah lulus kuliah berarti. Ya secara ini ya akademik ya. Aku kan sudah sidang juga kebetulan yang setelah seminar proposal terus ya alhamdulillah ya belum resmi sarjana cuman ya secara akademik kan ya tadi selesai maksudnya untuk tuntutan akademik ya tahap sudah di tahap yang paling hasil. Oke, berarti walaupun meskipun belum official, tapi sudah namanya sudah ada SH-nya ya. Ya. Sarjana hukum. Disematkan lah. Oke ya, semoga bisa jadi terus lebih baik, Pak. Amin. Oke, ini langsung aja deh. Menurut Bro Reman sendiri, review 100 hari kinerja Prabowo sebagai presiden. Pertanyaannya langsung gitu ya. Ya, nggak usah lama-lama. Oh, ini udah ada, udah berkali-kali di video sebelumnya. Langsung menurut Bro Reman sendiri, gimana? Dari PO-nya Bro Reman, review 100 hari kinerjanya Bapak Presiden Prabowo. Ya oke. Ya jadi gini ya Bro Septa ya. Tadi kan Bro Septa nanya review 100 hari kerja Ya. pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Kalau dari aku sih bukan review ya, mungkin lebih ke catatan sebenarnya. Karena kan apa ya di 100 hari ini ya kita sudah banyak melihat bagaimana kemudian Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kabinet merah putih ini kan melangsungkan pemerintahan, melangsungkan kinerja yang memang apa namanya ya memang dibutuhkan untuk kemudian menjalankan program-program yang sebelumnya dijanjikan oleh kampanye kan, pas kampanye kan kayak makan bergizi gratis, yang dulu namanya makan siang gratis. Terus apalagi selain MBG lalu ada program-program yang apa pernah janjinya yang pemberantas korupsi gimana tuh kan ya itu kan Ya, jadi langsung sampai Antartika. itu kalau nggak salah pas udah jadi presiden sih waktu bilang. Oh iya. Saya lupa ya. Tapi ya kayak jadi itu ya. Iya. Aku nggak nge-review sih, tapi lebih tepatnya memberikan catatan ya. Kalau menurutku di 100 hari ini pemerintahan Prabowo Gibran ini masih belum menunjukkan bagaimana kinerja yang efektif untuk mendongkrak kepuasan publik. Meskipun ya di beberapa media kita tahu ada yang bilang 100 hari kinerja Prabowo Gibran, ada yang survei yang mengatakan publik itu sudah puas sekian persen, kepuasan publik sudah sekian persen. Namun ada juga yang menunjukkan data bahwa publik belum sepenuhnya puas atau bahkan tidak puas kayak gitu ya. Nah ini terlepas dari survei-survei itu semua, aku mau memberi catatan untuk pemerintahan yang sudah berjalan 100 sekian belas hari ini ya, sudah lebih dari 100 hari juga. Yang pertama, komunikasi pejabat di era pemerintahan Prabowo Gibran ini buruk kalau menurut aku ya. Misalkan apa namanya, bagaimana kemudian pas awal-awal terbentuknya kabinet merah putih yang mana seorang menteri mengatakan butuh 20 triliun untuk kemudian bisa bekerja di tengah-tengah sorotan terkait dengan kabinet yang terlalu gede, kabinet yang terlalu besar. Itu kemudian kan itu menjadi catatan buatku karena itu sangat memantik atensi publik sebenarnya. Publik kan memandangnya gini, kamu tuh belum kerja aja udah minta duit sekian gitu oleh. Karena kita lihat dulu kita jamu dan juga oleh menteri yang sama, menteri itu juga bilang bahwa kita nggak ada program sekian hari kerja, kita nggak ada program 100 hari kerja. Kita ini kalau dananya ada baru kita bekerja. Dan ya itu apa intinya menampakkan kasih aku uang dulu baru kita bekerja seperti itu. Ya, itu kan kemudian yang menjadi catatan ya
itu sebenarnya kurang etis atau kurang elok ya kalau dibicarakan di depan publik, atau narasi seperti itu tuh kurang etis kalau didengarkan sama publik. Publik kan akan kemudian menangkap kayak, lah kamu belum kerja aja, belum menunjukkan kinerjamu aja udah minta gini 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 gitu Kak. Nah, itu yang pertama. Ya kan, dengan komunikasi publik ya, komunikasi ke publik gitu. Itu yang harus menjadi sorotan karena pejabat-pejabat kita seringkali binder gitu. Apalagi itu yang pertama, dan masih banyak lagi kasus-kasus blindernya pejabat publik kan. Kalau kalau kita lihat apalagi tuh siapa tuh menteri yang sama juga bilang bahwa yang waktu mau melantik pejabat-pejabat di kementerian, aku sebut aja lah kementerian AM itu ya. Itu kan dia kan bilang gini ya, pacar saya 3 bos, saya istri nggak punya, tapi pacar saya 3 gitu. Jadi kan apa ya? Ya, masa seorang seorang pejabat masa harus balas dengan cara seperti itu. Iya, makanya maksudnya kan oke lah, mungkin konteksmu bercanda atau konteksmu ini menunjukkan sesuatu, tapi itu kan tidak seharusnya oleh namanya ditonjolkan atau ditampilkan ke ranah publik gitu loh. Jadi berilah dan komunikasi yang benar, berilah bagaimana kemudian narasi-narasi yang efektif, narasi-narasi yang tidak membuat publik ini heboh gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa ya, tingkah-tingkahnya pejabat ini juga. Kan awal-awal kan kita sudah lihat ada peristiwa gimana seorang menteri juga ini menyalahgunakan wewenangnya, Ya. dia pakai surat dari kop kementeriannya, menulis surat dengan kop kementeriannya untuk sebuah acara yang mengumpulkan pejabat desa seperti kepala desa dan aparatur desa lainnya, digunakan untuk kepentingan politik praktis, yakni sebagai acara untuk mengampanyekan istrinya yang menjadi calon bupati. Ya itu di satu daerah lah. Yang sekarang sama Mahkamah Konstitusi itu didiskualifikasi. Ya, itu yang jadi catatan juga. Pernah baru awal-awal kabinet periode ini terbentuk sudah terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak seharusnya ada seperti itu. Terus kemudian apalagi sih? Banyak. Aku mengatakan banyak kemudian catatan-catatan yang harus diperhatikan, dan yang pastinya komunikasi ke publik oleh pejabat-pejabat itu harus lebih diperbaiki lagi. Dan aku harap janji Pak Prabowo terkait dengan koruptor dan lain sebagainya nggak cuma omong-omong, kalau bahasa radio ya, nggak cuma omong-omong aja, benar-benar efektif. Karena kan beliau kan sempat bilang bahwa ada wacana untuk mengampuni atau memaafkan koruptor. Yang mana kan itu kalau kita lihat dalam dimensi semangat penegakan hukum, apalagi dimensi dalam atmosfer penegakan hukum khususnya tidak pidana korupsi, itu kan yang nggak pantas lah. Maksudnya koruptor kok diampuni gitu, kita tidak keliru, nanti akan muncul perspektif yang keliru, nanti akan muncul paradigma yang tidak seharusnya muncul gitu loh. Dan kalau korupsi kan karena itu kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, makanya harus perhatian khusus. Dan ini juga konektivitasnya kemudian harus benar-benar diperhatikan oleh Bapak Presiden. Itu sih dua dari sekian catatannya yang harus kita. Oke. Jadi itu tadi review dari bukan review ya, catatan dari Brereman untuk kinerja 100 harinya Presiden Pak Prabowo. Tapi gini bro, gue sendiri kan mungkin lihat meme-nya di sosmed itu ya, kayak liga korupsi, ada klasmen-klasmennya gitu, bahkan sampai ya nilainya atas itu, ratusan, makanya baru ini totalnya sampai 900.000 sekian triliun ya. Nah, katanya ada yang bilang kali ini tuh ini tuh sebenarnya karena kinerjanya Pak Prabowo. Karena Prabowo kan sempat bilang kalau jadi presiden, sebenarnya saya akan ngejar korupsi sampai ke Antartika. Ya, itu. Dan mungkin ini agak kontroversial sih, tapi ini menurut goreman aja ya. Sebenarnya korupsi ini itu mulai perlahan terus gitu. Itu karena memang sudah berganti presiden ke Pak Prabowo atau presiden sebelumnya dalam tanda kutip diam. Kalau menurut goreman semikian. Oke. Pertanyaannya agak. Ya, tapi kan ini pendapat kan fakta ya, kan kita nggak tahu sebenarnya. Ya opini lah, argumentasi. Ya. Kalau dari aku ya itu sih ada kaitannya juga kalau kita mau ngomongin dalam konteks politik ya. Kalau kita mau bicara dalam dimensi politik, kan kita tahu bahwa pemerintahan saat ini kan terkenal dengan istilah keberlanjutan kan. Iya. Bagaimana
transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu kan mulus banget ya. Iya. Tidak seperti histori atau sejarah dari presiden-presiden sebelumnya. Misalkan kalau kita mau bandingkan dengan apa namanya SBY ke Megawati, Megawati ke SBY gitu kan. Salah satunya kita mau bandingkan T. Nah ini kan salah satu periode transisi yang mulus kan ya bisa dibilang kan, karena ya kita tahu sendiri lah gimana kemudian apa namanya kinerja politik pada saat pilpres ini kan cukup besar menyokong kekuatan Pak Prabowo sampai sekarang, dan itu kan nggak luput juga dari peran Pak Jokowi selaku presiden ke-7 atau presiden sebelumnya. Nah, kalau misalkan tadi Bro Septa mention terkait dengan apakah kemudian kasus-kasus korupsi ini adalah hasil dari kinerja Pak Prabowo, ya, yang sebelumnya ya diam di era presiden sebelumnya, ya itu bisa jadi karena apa ya, aku sih memandang bahwa memang untuk lembaga penegak hukum sekarang kan tidak lepas dari isu politisasi ya, tidak lepas dari isu ya yang sering digaungkan oleh diskursus di media sosial maupun di forum-forum itu kan kayak lembaga A alat politik gitu kan. Terus kemudian ada lagi muncul kriminalisasi, muncul lagi yang baru itu kayak sandera politik. Istilah gitulah. Kalau oposisi atau kalau nggak nurut sama kekuasaan nanti dipenjarakan atau dikasuskan kayak gitu kan ya. Nah itu kan yang kemudian akhirnya publik berpersepsi bahwa apakah ini kasus korupsi yang sampai masuk ke meme sampai di media sosial itu dijadikan sebagai peringkat ya gitu ya, klasemen liga korupsi gitu ya. Ya itu bisa jadi kalau kita mau diskursuskan secara politik itu bisa jadi karena ya itu tadi aku tadi mengatakan bahwa kalau dalam paradigma publik sekarang lembaga-lembaga penegak hukum ini tidak lepas dari konteks politik atau tidak lepas dari status quo kekuasaan gitu loh. Dan itu yang membuat sulit karena apa? Akhirnya kita jadi meragukan independensinya gitu. Kita jadi meragukan independensi dan kita juga meragukan supremasi penegak hukum ini, lembaga-lembaga ini ya. Aku nggak akan sebut ya, tapi publik sekiranya udah tahu. Jadi kalau aku bisa bilang iya, bisa jadi ada kaitannya. Kita katakan ada kaitannya karena untuk mengumpulkan atau mengakumulasikan sampai kerugiannya segitu banyak kan tidak terjadi dalam sekelebat atau tidak terjadi dalam waktu yang singkat gitu loh. Itu bisa jadi kan dia kan ini terkompon dari sebelum dan ini bisa dibilang mungkin klimaksnya gitu kan ya. Jadi kalau misal kita tarik dalam dimensi politik, konteks politik ya mungkin bisa jadi iya ada kita bisa memasukkan diskursus atau melekatkan diskursus itu. Nah, tapi kalau yang terpenting adalah untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini di pemerintahan sampai mendatang untuk bagaimana kemudian penegak hukum harus benar-benar independen dan juga harus supremasinya harus benar-benar dijaga dan dikuatkan gitu. Karena ini juga menjadi masalah berserta aku menyinggung sedikit ya. Pak Prabowo itu sempat mengumpulkan para hakim Mahkamah Agung di rumahnya untuk kemudian diberi pengarahan. Nah itu sangat kalau menurutku itu sangat menyalahi banget. Karena apa? Itu berpotensi itu kayak kan kita presiden lu beda apa sih? Nah jadi kan ya sistem yudikatif pembagian kekuasaan harusnya tidak sekongkol. Bukan sekongkol tapi memang etisnya atau normanya seharusnya ya tidak bertemu atau tidak kemudian langsung instansi yang tidak perlu. Jadi itu yang kemudian bagiku menjadi catatan bahwa loh ini kok yudikatif kok mulai eksekutif kok mulai ke yudikatif ini apa terus oke lah kita bilang bahwa Pak Prabowo itu memberikan arahan agar penegakan hukum harus dijaga begitu bla bla. Tapi kita sebagai publik ya, utamanya sebagai masyarakat hukum ya, kita nggak memungkiri bahwa potensi cawe-cawe atau intervensi itu pasti akan lebih kental lagi atau lebih potensi terjadi lagi, apalagi dengan kejadian kemarin yang Prabowo mengumumkan para hakim itu. Jadi tapi sorry itu waktu itu diskusinya itu apa terbuka media tertutup. Nah, setahu aku tertutup, Pak. Cuman sekedar artikel saja tapi nggak ada liputan yang Pak. Visualnya nggak. Jadi ya itu yang kalau dari menurut aku berbahaya. Terus kemudian selain itu tadi kunci komunikasi ke publik juga harus diperbaiki lah. Komunikasi para pejabatnya ke publik itu harus diperbaiki. Kayak misalkan ya kita tahu kayak tadi yang disinggung kayak
bukan Indonesia yang gelap, kau yang gelap. Dan terus ada lagi kayak kabur aja dulu, kabur aja sana, nggak usah balik lagi. Itu sayang sekali itu pejabat publik yang ngomong. Ya Pak Prabowo. Jadi itu saya harus Rasa yang seharusnya diucapkan lo penjahat. nggak etis gitu loh. Iya. Jadi itu yang harus difokuskan untuk kemudian diperbaiki ke depannya. Untuk ini catatan untuk pemerintahan Pak Prabowo. Bukan dalam pakai 100 hari, tapi Ya, tuh ke depannya sih. ke depannya dan seterusnya gitu. Terus untuk yang korupsi tadi, kembali ke korupsi tadi, ya kalau kita tarik ke konteks politik, ya itu bisa jadi itu merupakan apa ya, kartu-kartu yang dibuka setelah sekian lama ditutup atau sekian lama disembunyikan, akhirnya di momen-momen tertentu atau momen saat ini ya tidak bicara, dibukalah kartu itu, kemudian publik jadi tahu bahwa ada mega korupsi, ada akhirnya pengungkapan korupsi ini sampai sekian, sampai beritanya beredar di mana-mana dan kita akhirnya tahu. Itu sih kalau. Tapi gini sih bro, aku mau tanya ya, memang presiden itu punya power untuk memblow orang-orang yang korupsi ya? Kalau secara kewenangan, Iya. presiden kan kalau secara kewenangan ya sebenarnya bisa untuk kemudian mendorong kan, Iya. bukan untuk langsung memerintah atau apa, mendorong misalkan penegak hukum kayak KPK. Oh iya. Kalau lembaga independen kan KPK itu ya, KPK. Terus ada lagi kalau di konteks kejaksaan kan ada ini apa sih, Kejaksaan Agung tapi gudang tindak pidana khusus itu. Iya. Oh kan ada. Terus kalau di Polri kan juga ada Dirti Tipikor ya kan, Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Ya presiden kan bisa kan, dia selaku pimpinan tertinggi kan ya bisa kemudian mendorong dan mendesak untuk kemudian penegak hukum ini lebih aktif dan lebih proaktif, lebih aktif, lebih apa ya, lebih melibatkan diri untuk lebih awas dalam artian memperhatikan atau apa ya, mengamati potensi-potensi atau kecenderungan tindakan koruptif di lembaga-lembaga apapun dan gitu. Jadi pemerintah punya apa ya, ya bisa ya, beliau bisa mendorong, beliau bisa mendesak untuk kemudian penegak hukum ini memaksimalkan full pengawasan agar tidak terjadi celah-celah koruptif di lembaga-lembaga. Tapi aku mau tanya ke Bro Reman deh. Setelah kinerja sejauh ini Pak Prabowo, Ya. Bro Reman ada keyakinan nggak kalau ke depannya Pak Prabowo ini benar-benar bisa makin memblow up banyak kasus korupsi dan beneran ya dihukum sesuai yang semestinya? Apa ada keyakinan seperti itu nggak dalam hati kita ini? Yakin untuk di blow up, tapi tidak untuk penanganannya. Iya, ini aku dari lama nih udah concern. Dalam artian kita belajar dari apa ya, penanganan korupsi di Indonesia tuh kita nggak cari pokok Prabowo doang. Kita tuh ngomongin ke sampai sebelumnya tuh kayak ya aku udah gitu-gitu aja. Kalau siapa tahu terkait dengan korupsi bansos waktu COVID, Iya. Kementerian Sosial yang ancamannya sampai hukuman mati, Iya. enggak kan? Iya. Nggak ada sih, nggak ada yang mati. Maksudnya nggak ada yang mati, nggak ada yang namanya hukum mati gitu. Terus apalagi? Harun Masiku ya yang sekarang sekretaris jenderal partai politik, sebuah partai politik yang besar di Indonesia. Tapi kan sosok Iya, yang apa ya istilahnya, core-nya kan, intinya kan belum, istilah yang punya banyak karakter. belum tersingkat kan, itu ya bukan. Terus banyak lagi kasus-kasus apa corporate social responsibility-nya Bank Indonesia itu juga kan penanganannya sampai mana gitu loh sekarang. Jadi tadi bersifat tanya, apakah aku masih punya keyakinan untuk, iya aku masih yakin untuk memblow up ya. Penanganannya aku nggak tahu, iya aku nggak tahu. Jadi ya ini kan berangkat dari presiden sebelumnya, presiden kasus-kasus sebelumnya ya penanganannya stagnan gitu-gitu aja. Jadi cuman Terus kemudian publik ingat, wah keren, wow keren, akhirnya ditangani dokter, tapi kita tahu ininya gimana, outputnya gimana kan kita nggak tahu. jadi untuk kasus Pak. Jadi itu kalau berserta tanya keyakinan ya itu jadi blow up, Yakin untuk blow up. tapi untuk penanganan dan resolusinya gimana enggak juga ya gitu ya. Ya tapi bagaimanapun kita ya selalu berharap ya. Kan aja ya kita sebagai warga Ya kita kan nggak pernah tahu lah ya masa depan itu bagaimana. Jadi ya mungkin aja nanti semoga aja ya kita kan dia minta Prabowo benar-benar bisa lah menyelesaikan sampai benar-benar itu tak selesai benar-benar penanganan kasusnya dengan sedekah akarnya. ya sampai kali dunia sekian dong. Sekarang dari tadi kita pernah dibawa di aku ya. Sekarang kita yang enteng-enteng dulu aja mengenai STK beraja dulu sesuai katanya siapa yang nggak nasionalis. Bukan yang nggak nasionalis itu
Aku pernah baca itu Menteri Agraria, Nusron Wahid yang bilang itu. Ya. Ya. Tapi kalau menurut Doraemon sih, Kaburaja dulu itu orangnya nggak nasionalis. Ada memang itu perlu untuk Kaburaja sih. Justru kita perlu kabur aja dulu, bahkan harus kabur. Kalau kita punya kesempatan, kita punya kemampuan, kita punya kompetensi, kita harus kabur. Dan itu nggak sayang bro, saya Indonesia. Itu lain ya kalau diskursusnya ya. Cuma kalau melihat keadaan di Indonesia sekarang tuh, ya akhirnya publik punya persepsi demikian tidak menyalahkan juga, nggak boleh kita menyalahkan sih. Itu kan bentuk pesimisme ya, untuk skeptisisme terkait dengan kinerja pemerintah sekarang. Apalagi kalau konteksnya kerja, tenaga kerja. Iya kan? Nah itu kan concern dari dulu. Bagaimana masyarakat kemudian Sorry, katanya Pak Gibran simpan mau buka berapa puluh juta lapangan pekerjaan. Nah, itu Kaburaja dulu ya. ini masih proses tuh. Udah nggak tahu. Kalau untuk buka lapangan kerja bisa nggak tahu. Yes. Ya itu tadi itu bentuk Ini Doraemon setuju. setuju secara nggak langsung ya mas. Nggak yang mendesak. Ayo kabur ya. Nanti aku dibilang sih ya dibilang nggak rasionalis, dibilang macam-macam lagi sama pemerintah. Nah, kabur aja dulu kan bentuk ini toh, pesimisme, bentuk skeptisisme warga masyarakat yang kalau misalkan tariknya konteksnya ke cari kerja ya, kan? Ya masuk akal juga. Maksudnya kalau dari aku memandangnya ya nggak salah juga. Jangan salahkan masyarakat atau jangan salahkan dupi-dupi itu lah. Apalagi banyak kan cerita-cerita sukses di luar negeri kayak kerja di negara gajinya segini Ya, karena bisa lebih bisa lebih sejahtera, bisa lebih dihargai, terus dibandingkan dengan konteks di Indonesia bla 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 gitu. Dan itu kan aku setuju dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja Pak Yasiri. Beliau menanggapi itu dengan positif. Itu salah satu komunikasi publik yang coba aku nggak dengar itu. Jadi beliau tuh kurang lebih bilang gini, waktu menanggapi hashtag kabur aja dulu, beliau itu bilang ini tantangan buat pemerintah untuk kemudian bisa menghadirkan dan menyediakan lapangan kerja yang layak dan menyejahterakan bagi masyarakat. Itu tanggapan beliau seperti itu dan itu ya positif, itu sudah positif sekali. Daripada wakilnya yang bilang kabur aja kalau usah balik, ya itu kan kontradiktif banget itu. Jadi apa setuju yang disampaikan oleh Pak Menteri Tenaga Kerja itu Pak Yasin ini? Itu tantangan untuk pemerintah. Tantangan untuk pemerintah untuk kemudian bisa menghadirkan lapangan kerja yang memang benar-benar menghargai, yang memang benar-benar bikin sejahtera kan, yang memang benar-benar apa ya, bisa menghadirkan kemaslahatan dulu buat kita apalagi buat generasi muda apa ya memang butuh kerjaan kan, memang butuh kerjaan gitu. Jadi kabur aja dulu itu kan sebuah ekspresi ya kalau ya ada ekspresi. Adalah tolong. Sebenarnya ya seneng kan di Indo. Kondisinya kayak gini jadi gitu. Jadi aku nggak bilang kemarahan, tapi itu ekspresi keraguan, ekspresi skeptisisme dan pemerintah harus mention itu. Ya mungkin itu bentuk demonstrasi tapi lewat sosial. Ya itu ini apa ya? Kebebasan berpendapat gitu ya. Kebebasan berekspresi. Itu sih kalau menurutku tentang kabur aja dulu. Ya tapi harusnya bener kata sorry Pak Yasir tadi. Pak Yasir beli. Kata memang bener kita itu harusnya pemerintah itu bukan malah berisi ya dengan rakyat, tapi kan harusnya dijadikan kata. Ya ini tantangan pemerintah gitu. Bukan malah diberi itu disuruh kabur WhatsApp. Itu momennya itu. Oke, sekarang kita lanjut Bu. Kan sempat ada demo besar-besaran nih dari para teman-teman mahasiswa kita. Coba bro, apa sih sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dan apa yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman mahasiswa yang demonstrasi kemarin? Coba mungkin dijelaskan dulu apa yang sebenarnya terjadi tangga mahasiswa melakukan demonstrasi. Oke, ini berangkat dari Indonesia Gelap itu ya? Iya. Jadi demonstrasi yang kemarin terjadi itu ya di Februari Februari itu kan berangkat dari salah satu isu besar kan, migran isunya kan terkait dengan pendidikan. Jadi ya benar apa yang dikemukakan di media sosial, disuarakan oleh mahasiswa, teman-teman mahasiswa, masyarakat juga terkait dengan pendidikan. Jadi kan itu kan imbas dari instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 kan tentang efisiensi anggaran itu kan, APBN dan APBD itu kan. Jadi ternyata aku mungkin mengatakan ini niat baik ya, karena kan Pak Prabowo kan juga bilang waktu itu impres itu tertib karena untuk kemudian biar pejabat-pejabat itu nggak kebiasaan menggambur uang dia permewah-mewahan atau
melakukan kegiatan-kegiatan tidak penting, sama kayak studi banding keluar negeri mana-mana yang harus Pak Prabowo bilang kalau mana saya nggak perlu, ya nggak usah. Daripada uang nih boros atau dia melakukan itu kan juga dikonfirmasi sama sama kantor komunikasi kepresidenan kak, yang itu bilang bahwa narasi dia itu kan bilang bahwa impres ini ibaratnya atau efisiensi anggaran ini ibaratnya menyebabkan lemak jenuh dari tubuh. Jadi lemak-lemak yang bisa membawa dampak baik itu disedot dibuang. Nanti kemudian supaya tubuh ini bisa kinerja optimal. Itu analogi yang disuarakan sama kantor komunikasi kepresidenan. Tapi sorry gini lah, komentar ya. Kan katanya kan tadi kan supaya lebih efisien ya, biar pejabat-pejabat itu tidak terlalu berlevel kan. Saya itu pejabat yang mana dulu? Kan yang di foto itu kan Pejabat. ya kan masih pakai Lexus, masih pakai manual. Ya kalau konteksnya Pak Prabowo sih pejabat-pejabat daerah sih ya. Daerah sama yang mungkin lebih di bawah-bawahnya gitu. Ya itu kalau aku lihatnya gitu. Kayak kepala daerah juga kena itu waktu itu. Kena mentionnya Pak Prabowo. Tapi Ya lanjut yang kan terjadi. nah, apa yang kemudian disuarakan? Tapi sayangnya Inpres itu atau instruksi presiden itu yang terkait dengan efisiensi anggaran itu justru malah berdampak ke sektor esensial yang lain seperti pendidikan salah satunya itu kan. Dan kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi selaku kementerian yang menaungi perguruan tinggi ya kan, itu mengalami efisiensi yang mana anggarannya kemudian sedikit berkurang ya, bisa dibilang sedikit kalau kita katakan berkurang aja lah ya. Sedikit banyak mungkin kalkulasinya dari kementerian itu. Cuman kalau kita bisa katakan berkurang, ya itu berkurang. Dan itu berpengaruh ke alokasi dana-dana beasiswa kayak BPI, Kartu Indonesia Pintar, terus apalagi beasiswa yang lain gitu. Jadi itu kemudian isu itu kemudian menjalarlah ke akhirnya merembet ke kekhawatiran kampus menaikkan UKT, uang kuliah tunggal, karena Kementerian Dikti Saintek ini ya itu tadi nggak punya uang gitu loh, uangnya dikit gitu loh. Kemudian pasar naikkan akhirnya kemudian karena nggak ada dana cukup untuk mengelola atau menaungi kampus-kampus, ini kan ada rentan potensi kampus menaikkan UKT. Nah itu kekhawatiran yang sempat menguar di kalangan mahasiswa yang kemudian akhirnya muncullah demonstrasi itu, yang mana ya tuntutannya salah satunya itu tadi ya. Jangan ya kalau di teman-teman di kampus yang sempat aku tanya itu kayak ya tuntutan UKT jangan naik, terus tuntutan dana pendidikan jangan diotak-atik lah istilahnya. Maksudnya alokasi untuk pendidikan, apalagi pendidikan tinggi seperti PTN ya jangan diotak-atik, tetap maksudnya jangan ada pengurangan, jangan ada diban apapun, ya tetap diusahakan. Itu kan kemudian akhirnya jadilah demonstrasi Indonesia Gelap ya kan, karena kan efisiensi anggaran ini kan dampak ya uang yang dipotong ini, anggaran dipotong ini dialokasikan untuk program-program lain seperti makan bergizi gratis. Nah itu kan kemudian yang jadi tuntutan teman-teman juga. Teman-teman bilang bahwa di tuntutan itu salah satunya juga bilang bahwa ada yang bilang hapus saja MBG gitu, kayak nggak usah pakai MBG-an gitu. Tapi ada juga yang bilang kayak MBG-nya harus tepat sasaran gitu loh. Evaluasi lagi penerapan MBG gitu. Jadi tuntutan Indonesia Gelap kemarin kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk grand issue-nya yaitu terkait dengan pendidikan itu tadi, yang mana menggerakkan mahasiswa sampai ada demonstrasi di beberapa daerah. Ya itu juga ada tuntutan lain kok, kayak misalkan selain pendidikan itu ada tuntutan lain kayak revisi UHAF itu juga dimasukkan tuntutan kemarin kan, karena publik harus benar-benar memastikan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini harus selaras dengan KUHP yang baru yang nomor 1 tahun 2023 yang akan berlaku tahun depan tanggal 2 Januari 2026. Nah itu juga masuk pungutan gitu. Jadi banyak tidak sedikit ya tuntutan yang kemarin disuarakan di Indonesia Gelap. Dan itu memang benar-benar tuntutan yang menjadi concern nih, menjadi fokus buat kita dan menjadi fokus buat teman-teman, khususnya masyarakat secara luas, untuk supaya biar kebijakan pemerintah ini enggak merugikan masyarakat lagi dan seterusnya. Tapi gini loh, akan seperti yang destroynya Bro Raymond ya. Kalau sempat ada salah satu rekannya Bro Raymondnya kena ya Bro Raymond bisa sendiri ya. Dan sekarang perkembangannya seperti apa?
perkembangannya setelah Ini bisa di-spill dulu. Apa? Oke. Ya jadi yang disebut sama Bro Septa ini terkait dengan temanku itu dia itu apa ya mengalami kekerasan oleh pihak oknum kepolisian. Jadi itu terjadi pada saat demonstrasi tanggal 17 Februari di depan DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi pada saat itu ketika chaos ya kan, videonya sempat viral kok di TikTok, videonya sempat beredar luas di TikTok. Jadi apa namanya itu ketika situasi sudah rusuh, situasi sudah kacau, sudah tidak kondusif gitu ya. Temanku harus mengalami perlakuan yang tidak seharusnya terjadi, ya pemukulan yang bisa dilihat di video. Akhirnya, nah, kemudian perkembangannya bagaimana sekarang? Aku sempat mendampingi untuk melapor, waktu itu mendampingi untuk lapor itu Propam, Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Jatim untuk salah satu untuk satu anggota kepolisian dan beberapa yang lain yang diduga juga melakukan kekerasan. Aku melapor, tapi kita tunggulah perkembangannya. Sampai sekarang ini masih terus bergulir. Masih Terus bergulir. belum beneran 100%. Ya belum ada output yang fix dan belum ada hasil yang diharapkan. Maksudnya dalam artian ya ini masih terus ya kita lihat. Tapi kalau sejauh ini arahnya gimana? Udah lebih baik kita atau masih kayak stuck gitu? Masih diganti gitu masih? Ya dibilang sticky. Masih nggak ada. Ya tapi kita Semoga lah. ya kita berharap yang baik-baik aja. Ini masih terus. Semoga kepolisian bisa terbuka lah ya. Ya semoga bisa presisi. Harusnya kan tidak seperti itu ya. Kan fungsinya polisi sebenarnya kan melindungi dari kayak ya perasarnya jadi ya tapi mungkin ada lagi gak sih bro kebijakan yang ya lebih spesifik lagi diperjuangkan di demonstrasi Yang apa tuntutan? Itu sih yang itu kan ya spesifiknya itu sih. Teman-teman tuh mau voice karena utamanya di pendidikan itu tadi. Bagaimana kemudian pengelolaan untuk pendidik, dana pengelolaan pendidikan, alokasi untuk pendidikan, baik pendidikan menengah, baik pendidikan dasar, menengah maupun sampai tinggi itu tidak boleh diganggu gugat gitu loh. Jadi efektivitasnya harus benar-benar dijaga, anggarannya harus benar-benar alokasinya harus benar-benar tepat dan ya pada ininya teman-teman mengawal terus bagaimana pendidikan ini supaya bisa benar-benar efektif untuk kemudian membawa kesejahteraan bagi masyarakat di luar. Oke sekarang closing statement deh. Coba setelah hidup ikut yang terjadi semua ini ya, entah itu Indonesia gelap, entah itu KPK dulu, entah itu balik ke korupsi. Coba kasih Bro Reman kasih saran lah untuk pemerintah kita mungkin bisa diulang, dibuat kesimpulan. Apa sih yang poin-poin penting yang harus dilakukan supaya Indonesia ini tidak gelap? Supaya Indonesia ini bukan bisa menjadi Indonesia emas yang seperti digaung-gaungkan untuk 2045. Silakan. Oke, dari warga ini ya, dari warga sipil, dari masyarakat itu ya. Ada beberapa yang harus diperhatikan lah ya untuk pemerintah agar kemudian yang pertama bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, benar-benar kebijakannya bisa menghadirkan kebijakan yang baik untuk masyarakat dan juga benar-benar bisa masyarakat ini percaya gitu ya. Public trust-nya ini tinggi dan kepuasan juga tinggi itu. Itu aku mau meng-highlight bahwa yang pertama itu tadi terkait dengan komunikasi ke publik itu tadi bagaimana pejabat harus benar-benar menjaga pola komunikasi, etika komunikasi, terus keefektivitasan komunikasi supaya supaya publik ini tidak sedikit-sedikit heboh dan kita tidak dibuat heboh terus gitu loh. Kita tidak dibuat selalu mengerjitkan dahi heran dengan perilaku. Oh iya kalau bahasanya bagus kita sih yang baik. Iya, bahasa yang baik, narasi yang bagus kan kita juga pasti akan ya nggak berpikirannya bagaimana gitu kan. Kalau misal komunikasi polanya seperti itu aja ya gimana enggak public trust itu pejabat ya rentan menurun seperti itu. Yang pertama komunikasi, yang kedua sering-sering lah libatkan masyarakat. Aku bilang dalam artian ini karena beberapa kebijakan tuh ada yang masyarakat itu belum sepenuhnya dia dilibatkan gitu, belum sepenuhnya keberadaan mereka dilibatkan. Entah dalam sarana lisan atau sarana tertulis tuh
ada yang belum dilibatkan, ada yang tidak dilibatkan malah. Jadi yang kedua itu sering-seringlah libatkan masyarakat, sering-seringlah perhatikan opini publik, perkembangan living norma-norma yang hidup atau bagaimana situasi sosial masyarakatnya seperti apa, itu seringlah perhatikan untuk kemudian itu bisa menjadi formulasi pembentukan kebijakan yang benar-benar efektif. Ya, kan kita kan lihat sendiri toh, Bu, kalau kebijakan sekarang tuh kan bikin kebijakan diproses, dibatalkan. Iya kan? Nah, kemarin Ngapain gitu loh. Maksudnya formulasi kebijakan kok testing the water gitu kan. Kimberly kesannya tuh kayak gak niat. Bukan gak niat, malah gak belajar, maksudnya gak dikaji lagi gitu kan. Waktu itu kan bikin kebijakan A, publik protes, akhirnya ditarik, dicabut atau dibatalkan. Nah, itu kan salah satu apa ya? Itu kan formulasi Kita gitu terus. iya, masa polanya seperti itu terus. Itu kan formulasi kebijakan yang tidak seharusnya oleh pemerintah gitu ya kan. Jadi itu maka yang tadi sering-sering perhatikan bagaimana kebutuhan masyarakat, libatkan masyarakat, yaitu tadi untuk kemudian supaya kebijakan yang dihasilkan benar-benar efektif dan bisa diberlakukan secara total dan maksimal seperti itu. Jadi untuk closing statement itu sih, karena itu dua concern ya. Untuk kemudian kalau misalkan itu diimplementasikan dengan serius oleh pemerintah, benar-benar dilakukan oleh pemerintah, maka public trust, kepercayaan rakyat kepada pemerintah ya tinggi, dan akhirnya bahu-membahu atau bersama-sama mewujudkan kebijakan-kebijakan yang efektif, yang baik untuk menyokong yang seperti yang disita-sitakan tadi kan, Indonesia sukses 2045. Jadi yang paling penting dia masih komunikasi ya, karena ya mau gimana pun kita manusia itu kan hidup kan masih bisa hidup sampai sekarang kan karena narasi dari generasi. Penyampaian statement. Nah kalau narasinya buruk ya gimana, nggak kacau. Jadi kan kita harus benar-benar bisa untuk saling menarasikan sesuatu dengan baik. Yang pertama tadi kompilasi, yang kedua tadi Pak melibatkan masyarakat. Ya, pelibatan masyarakat secara aktif. Karena masyarakat itu kan juga bagian dari Indonesia itu sendiri. Jadi kalau ada apa-apa ya nggak ada salahnya juga udah melibatkan masyarakat. Masyarakat juga pasti akan seneng juga kalau dilibatkan. Itu berarti pemerintah benar-benar memperhatikan kita gitu. Jadi kita masuk dilibatkan. LSD itu muncul tapi keras kak. Iya ya, perubahan akan lebih keras dah. Iya, pokoknya kita berdua kan ya selalu berharap kalau ya jangan sampai Indonesia pulang. Kita kan harapannya juga supaya Indonesia emas 2045 atau sayang banget kita kan punya bonus demografi yang cukup tinggi. Gensinya itu lebih banyak. Yang Gensi itu kan usia-usia bukan potensial kan ya. Iya, jadi ya semoga itu dan untuk Pak Presiden kita ya, kita harapannya list yang terbaik aja lah. Semoga dalam segala case apapun ya, entah itu membuat kebijakan, entah itu penanganan korupsi, semoga memang benar-benar diselesaikan dengan semaksimal dan sebagainya. Gak hanya omon-omon. Iya. Ya itu aja lah untuk video kali ini. Lumayan lah, berarti sini ya. Ya, serat ini. Dan sebenarnya mungkin masih ada yang perlu kita bahas lagi ke depan. Jadi ya thank you ya Kureban ya, semoga puasanya kisarannya kok. Amin. Terus juga tuh. Ya, oke, dan see you di kasus-kasus selanjutnya.